Raut Sena terlihat senang melihat Baka yang terpojok. Bersama Iga, Baka diminta penjelasan. Melihat Baka terus terpojok, Iga pun memberitahu nenek jika ia menyukai Baka. Setelah pergi, Iga meminta maaf padanya karena telah melibatkan Baka dalam penyamarannya sebagai Teong. Untuk meluluhkan hati sang nenek, Iga berlutut di depan rumah dari malam hingga pagi. Dan paginya Iga diperbolehkan masuk. Iga kemudian memberitahu nenek jika ia tidak akan menikahi Baka karena ada orang lain yang akan ia nikahi. Mendengar pengakuan cucunya, sang nenek tak meneruskan obrolan. Ia menganggap tak pernah terjadi apa-apa dan memaafkan Baka. Setelahnya Iga menemui Baka dan kembali meminta maaf atas masalah yang melibatkannya. Melihat Sena menggunakan cincin pemberian Direktur Jo, Taemu membahas anak yang hendak direktur cari. Jika anak itu ditemukan, kemungkinan seluruh kekayaannya akan diserahkan ke anak tersebut. Mendengarnya, Sena cukup kaget karena ia tahu jika Baka adalah anak yang sedang mereka cari. Dan Sena tak ingin Baka mendapatkan semua kekayaan itu. Dan setiba di kantor, ayah Taemu meminta Sena segera mengundurkan diri dari perusahaan karena ia tak ingin Taemu dan Sena terus bertemu. Namun dengan berani, Sena mengancam akan membongkar dokumen penting tentang ayah Taemu yang selama ini ia kumpulkan diam-diam. Siangnya, Sena mengajar Iga bermain squash. Iga sengaja meminta bantuan Sena agar ia bisa lebih dekat. Dari Sena, Iga melihat sosok Tuan Putri yang sangat ia cinta. Iga pun sangat bahagia berada di dekat Sena. Saat istirahat, Iga memperlihatkan sapu tangan Sulaman pada Sena. Pulangnya, Iga minta Baka untuk mencuci sapu tangan tersebut dengan hati-hati. Baka yang kesal melihat kedekatan Iga dan Sena pun melempar sapu tangan itu dengan kasar. Dan tanpa disadari sapu tangan itu masuk ke tempat sampah yang bersebelahan dengan tempat pakaian kotor. Saat pergi membawa sampah, sapu tangan itu terjatuh di halaman dan diambil oleh Sena. Di tempat lain, Song Yong dan Do Chin sedang belajar membuat kue. Rencananya mereka ingin memberi kue itu untuk ulang tahun Baka. Sadar sapu tangan Iga hilang, Baka pun sibuk mencarinya. Iga sangat marah dan terus memaksa Baka mencarinya sampai ketemu. Baka pun sampai pergi ke pembuangan pakaian. Ia hanya punya waktu sehari untuk mencarinya karena di hari berikutnya semua pakaian akan dikirim keluar daerah. Di rumah Iga begitu khawatir karena Baka belum juga pulang. Dan setelah pagi, Baka barulah terlihat di rumah. Ia datang dengan tangan kosong dan sakit. Karenanya Baka pun langsung beristirahat. Iga yang tahu pun segera mengobati Baka dengan obat tradisional ala Joseon. Iga sudah merelakan hilangnya sapu tangan kesayangannya itu. Kini Iga fokus pada gambar buatan Taeyong. Ia berpendapat jika Taeyong menghilang setelah menggambar sketsa Baka. Sementara itu, ayah Taemu akhirnya mengetahui jika ibu Sena adalah orang biasa dan penjual ikan di pasar. Mereka tak sengaja bertemu di apartemen Taemu. Dan saat kembali ke kantor, ayah Taemu memberitahu Sena kebohongannya selama ini. Sena pun terkejut. Ia mengira jika Baka lah yang telah membocorkan rahasianya. Sena yang marah pun segera menemui Baka. Namun ia mengurungkan niatnya saat melihat Baka tidur. Sena pun berencana melakukan sesuatu setelah melihat pesan Iga untuk Baka yang mengajaknya bertemu di tepi Sungai Han. Saat pertemuan, Sena datang mendahului Baka. Di sana Sena mengaku jika ia menyukai Iga. Ia pun menyerahkan sapu tangan Iga. Iga mengira Sena juga berusaha keras mencarinya. Karena sangat senang, Iga memeluk Sena. Dan dari kejauhan, Baka melihatnya dengan perasaan kecewa. Sena sengaja memeluk Iga erat agar Baka melihatnya. Untuk meluapkan kekecewaannya, Baka pun bermain basket. Sedangkan Iga menikmati kencan pertamanya dengan Sena. Malam ini sebenarnya Baka ulang tahun. Song Yong dan Do Chin yang melihat Baka bermain sendirian pun ikut bergabung. Setelah berjalan sebentar dengan Sena, Iga segera ke lokasi bermain Baka. Permainan pun mereka lanjutkan. Karena Iga kalah, Baka pun menghadiahinya pukulan. Keesokan harinya saat bekerja, tiba-tiba Sena menghampiri Baka dan marah karena mengira Baka yang telah membongkar rahasianya. Baka yang kesal karena dituduh sembarangan pun meneriaki Sena. Sena pun pergi setelah mengancam akan merebut semua yang dimiliki Baka. Karena ada tugas dari perusahaan, Sena memiliki banyak waktu dengan Iga. Sena pun menggunakan kesempatan itu untuk mendekati Iga, yang dia kira Taeyong. Sena mendekati Taeyong bukan karena cinta, melainkan karena mengincar harta. Di mata Sena, masih hanya Taemu seorang yang ia cinta. Di tempat lain, 3 pria mendapat gaji pertamanya. Mereka pun mengajak Baka makan malam. Mereka juga membeli hadiah untuk keluarga mereka di Joseon. Dan tak lupa memberikan Baka hadiah pula.
Keempatnya pun bersenang-senang tanpa Iga yang sedang sibuk dengan urusannya. Setelah bermain, Baka yang penasaran menanyakan tentang kedatangan mereka ke dunia modern. Song memberitahu jika mereka ditarik oleh kekuatan misterius saat hendak menyelidiki kasus Putri Mahkota. Dan di dunia modern ini, Pangeran Iga menemukan reinkarnasi Tuan Putri. Mereka yakin jika Pangeran menikah dengan Tuan Putri di sini, maka mereka bisa kembali ke Joseon. Baka pun terkejut setelah tahu jika Tuan Putri itu adalah Sena. Sena yang baru pulang kerja pun terkejut setelah melihat isi apartemennya kosong. Ia kemudian teringat ayah Taemu yang mengancamnya dan mengusirnya dari perusahaan itu. Oleh karena itu, Sena pun memutuskan untuk pergi dari apartemen. Taemu pun datang mencegahnya agar Sena tetap tinggal, namun tak berhasil. Sena kemudian pulang ke rumah ibunya dan berbohong jika ia sedang dalam proses pindah ke rumah yang lebih besar. Mengetahui keberadaannya tak berarti apa-apa, Baka agak kecewa dan memutuskan bersepeda. Apalagi setelah tahu Sena dan 4 pria akan makan bersama. Ia mencoba menghindar. Iga pun mencarinya karena tak ada di rumah. Setelah bertemu, Iga memberinya hadiah ulang tahun. Namun Baka menolak. Iga pun kesal karena merasa tak dihargai. Ia pun pergi setelah berkata jika dirinya tak akan mengkhawatirkan Baka lagi. Sepeninggalan Iga, Baka bersedih karena menghadapi kenyataan bahwa ia hanya bisa menyukai Iga tanpa memilikinya, dan tanpa sadar Baka menyatakan perasaannya melalui SMS. Setelah SMS tersebut terkirim, barulah Baka sadar dan panik karena takut jika SMS-nya dibaca Iga. Iga yang tadinya pergi kembali menemui Baka dan belum membaca SMS-nya. Dia melepas jaketnya di dekat Baka dan pergi membeli minum. Baka menggunakan kesempatan itu untuk membuka HP Iga dan bertujuan menghapus SMS yang telah ia kirim. Namun HP Iga tak bisa dibuka. Melihat Iga hampir tiba dari pembelian air, Baka langsung mengubur HP Iga dan kembali seolah-olah tak terjadi apa-apa. Baka pun mengalihkan perhatian Iga karena ada anjing yang menggali lubang tempat HP Iga dikubur. Iga yang tak dapat ditipu pun langsung melihat jika yang ditemukan adalah HP-nya. Saat Iga membuka HP-nya, Baka yang panik pun langsung kabur. Pada akhirnya, Iga membaca pernyataan cinta Baka kemudian mengejarnya.